betul-betul dilindungi supaya tidak tercemar. Kemudian jarak 3 meter, dikasih kawat berduri, tidak boleh binatang masuk ke sana, nanti airnya ditampung di suatu bak, baru dialirkan nanti ya. Nanti yang paling banyak ada sumur gali ya. Ini yang paling banyak nanti, terutama daerah yang ya mungkin ketinggiannya antara 300 meter ke bawah ya dari permukaan laut ya. Ya. Karena kalau itu tinggi tidak bisa gali sumur ya, kecuali sumur bor mungkin. Ya. Nah ini sumur bor ya, sekarang di mana-mana ya. Ini sumur bor ini sekarang banyak dibuat oleh keluarga, oleh perusahaan, hotel-hotel dan sebagainya ya. Nah sekarang ini dikenakan pajak ini ya, kalau digunakan untuk apa istilah untuk bisnis kasar gitu ya, namanya rumah sakit bikin sumur bor kena pajak dia, hotel bikin sumur bor juga kena pajak beli ya, sama dengan tarif PDAM itu ya. Tapi sama tadi untuk keluarga belum dikenakan pajak ya. Nah ini terakhir water treatment plant, air kotor betul-betul itu dijernihkan, disaring, didesinfeksi, nah, baru didistribusikan ya. Nah ini saya berikan contoh ini bagaimana yang water treatment plant yang di Belusung Peguyangan itu ya. Ini dari bawah, lihat ini air sungai Ayung itu ya. Itu ditampung di suatu kolam besar gitu ya. Ya. Diendapkan dulu di sana ya. Jadi presedimentasi istilahnya, pengenapan pertama. Nah ini dipasang pompa sentrifugal, tidak salah ada 4 yang kapasitasnya 300 liter per detik. Ya. Jadi sentrifugal, pompa sentrifugal yang menolak ke atas itu, ini karena tempat pengolahannya tinggi di atas dia. Ini di sungai di bawah ya. Nah itu di sini diterjunkan dulu untuk istilahnya ini aerasi, peningkatan kadar oksigen. Langsung disuntikkan klorin dan alum ya. Jadi zat-zat walaupun reaktif sudah jernih airnya ya, tapi banyak yang masih perlu diendapkan gitu ya. Nah ini ya prosesnya flokulasi, pulsation, filtration ya, itu jadi satu ya. Kolamnya berdampingan itu ya. Nah di sini ini kan berikan alum, di sini terbentuklah ini gumpalan-gumpalan ya, ini digetarkan sedikit, gumpalannya lebih besar nanti, baru disaring dengan pasir kuarsa. Ini dengan saringan pasir cepat, ya, pakai penyedotan ya. Nah ini baru ke reservoir, disuntikkan lagi klorin di sini ya. Di sini juga disuntikkan klorin, jadi 2 kali nyuntikkan klorin. Ya. Jadi sebelum disaring dan setelah disaring ya. Nah baru distribusikan. Ya. Nah di sini nanti sewaktu-waktu dites ya. Ya. Siapa tahu ada pipa yang bocor ya. Kalau ada pipa bocor karena aliran deras dalam pipa, jadi bukan airnya keluar ya. Nah, tapi kotoran bisa masuk. Itu tidak salah, itu hukum Bernoulli ya. Ya. Ya kecuali memang kalau pipanya tertutup di depan, alirannya deras, ya tekanannya keluar dia. Nah ini kehilangan air ya, enggak usah Anda pusingkan ya. Jadi kehilangan air. Ini gara-gara konsumen tidak disiplin menggunakan air ya. Kehilangan air itu bisa kena bocor, kena overflow, jadi ya illegal use, ada yang meterannya dibalik itu ya. Ya ada kejadian itu ya. Jadi illegal use ya. Dia enggak bayar-bayar air dia. Kemudian ya terbuang begitu saja, namanya buka keran di kampus, tidak ditutup, ya, akhirnya ngocor terus, namanya. Ya. Nah sekarang di negeri maju atau di airport aja lah kita lihat, ini sudah otomatis ya, pakai sensor.
untuk menghemat air. Ya. Jadi begitu kita namanya urinware, ya begitu dekat airnya ngocor sebentar. Ya. Kita tidak perlu tekan keran lagi. Ya. Nah ini nih contoh penerjunan air di water treatment plant tadi ya. Penerjunan air, jadi di atas tepatnya tinggi ini ya. Terjunkan ini pipa untuk nyuntikkan ini klor ya dan alum ya, alum. Nah ini kontras di sebelahnya ini sumur gali. Saya jepret ini di tengah kebun salak ya. Kalau musim hujan airnya melewati periginya nih. Ya ini tempatnya agak rendah ya. Nah tapi tetap dikonsumsi oleh masyarakat karena di sana tidak ada air pump, mengandalkan air hujan ya. Itu daerah Karangasem bagian atas itu. Daerah apa ya? Selat ke utara, ke timur itu. Nah ini Cubang ini ya, bak penampungan air hujan, ya. Kita dulu pas ada wabah di sana kita kerja sosial, ya melakukan klorinasi, kemudian membuat WC juga WC cemplung misalnya, ya. Ini daerah Kalsam, ya. Ini habis dibelikan klor, dicoba diminum itu ya. 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 Nah ini embung yang saya sebut tadi ya, embung istilahnya. Jadi waduk air tidak begitu besar ya, untuk menampung air hujan ini semua dialirkan sini nanti mengendap, lama-lama jernih dia. Inilah dialirkan ke penduduk ya untuk kebutuhan sehari-hari ya. Ya, saya itu yang ya saya jelaskan lagi sekali ya. Jadi pada prinsipnya penyehatan air itu ya. Jadi tetap kita melihat persyaratan fisik, kimia dan bakteriologis. Ya. Itu ya. Dimanapun sumbernya itu yang kita pernah lihat. Nah tadi penyakit-penyakit yang tertular lewat air ya. Nah saya lupa nyebutkan satu contoh namanya di daerah Ubud namanya kan tidak begitu tinggi. Ya. Saya lihat banyak sekali ibu-ibu di sana yang lehernya agak besar-besar gitu. Ya. Lehernya agak besar-besar. Kenapa? Apa kira-kira itu? Lehernya agak besar-besar, ibu-ibu ini. Kira-kira apa penyebabnya? Ada yang bisa jawab? Halo, masih dengar enggak? Gondok atau gendongan, dokter? Ya, gondok ya. Nah, gondok kurangan zat yodium ya. Nah, ternyata telah dilusuri, mereka itu dari kecil mengkonsumsi air minumnya dari mata air. Nah, tahu bahwa mata air itu kalau boleh dibilang yodiumnya 0 gitu. Ya. Itu. Nah, itulah penyebabnya. Dulu sebelum kan garam beriodium. Nah, itulah penyebabnya. Kenapa kok daerah yang tidak begitu tinggi kok banyak sekali yang gondok gitu. Ya. Memang sih gondoknya mungkin sampai grade 2 gitu ya, tidak sampai grade 3 gitu ya. Jadi dia begitu jalan angkat lehernya ya sudah kelihatan gitu. Ya. Ya. Yang kalau grade apa istilahnya grade 1 ya apa grade 0 apa ya, tidak kelihatan dia ya. Nah itu yang terjadi ya. Jadi Anda nanti
pengawasan air ini betul-betul harus diperhatikan karena banyak penyakit yang ditularkan lewat air. Ya, ya saya kira itu tambahan penjelasan saya. Selebihnya Anda tolong nanti baca di buku acuannya nanti. Ada bukunya yang tebal itu ya, jadi guideline dari WHO tentang water supply itu ya. Jadi itu banyak diberikan contoh-contoh di sana ya. Ya. Ini yang ada yang belum jelas Anda kira-kira? Ya. Halo, ada. Halo. Kiranya tidak ada untuk sekarang. Mungkin sana muncul pertanyaan lagi ya terkait dengan kesehatan lingkungan ya. Ya, saya kira demikian ya. Jadi ya terima kasih, selamat siang ya. Jadi Anda sudah ikut bergabung ya. Ya. Oke, saya tinggalkan ya. Ya. Tidak. Terima kasih dokter. Ya. Ya.